Saya akan bicara mengenai restoratif justice. Melalui PPBJ, saya ingin kehadiran adiaksa muda, adik-adik saya, anak-anak saya, menjadi perpanjangan tangan saya untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa hukum tidak lagi tajam ke bawah dan tumpul ke atas, termampu menyerap rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Ingat, kita punya restoratif justice. Banyak kasus-kasus perkara yang kita tangani dengan kewenangan kita hentikan. Kemudian artinya bahwa kita berusaha terus agar hukum tidak selalu dikatakan tajam ke bawah. Kita buktikan beberapa kasus besar yang kita tangani. Ada jenderal bintang 3, ada bintang 2, ada anggota DPR. Kita tangani. Saya ingin membuktikan kejaksaan telah berubah. Keadilan juga tidak berubah. Kita tidak lagi dikatakan kejaksaan telah melakukan penegakan hukum dengan tanda kutip tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kita sudah berubah. Kita tetap akan tumpul ke bawah dan tajam ke atas dengan menyerap hukum yang hidup dalam masyarakat yang penuh dengan muatan nilai-nilai moral sebagai refleksi atas budaya masyarakat. Kita harus dapat melihat jika saat ini telah terjadi pergeseran paradigma hukum dari keadaan resolutif atau pembalasan menjadi keadaan restoratif atau pemulihan. Kegelisahan saya melihat penanganan perkara yang menimpa rakyat kecil dan beraspek pada kemanusiaan semakin mendorong saya untuk melakukan terobosan hukum. Karena hukum tanpa keadilan adalah sia-sia. Ingat, hukum tanpa keadilan adalah sia-sia. Dan hukum tanpa kemanfaatan juga tidak dapat diandalkan. Kegelisahan saya tersebut menjadi latar belakang terbitnya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020, tanggal 22 Juli 1920 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, di mana keadilan restoratif merupakan suatu bentuk diskresi penuntutan oleh penuntut umum yang sekaligus merupakan pejawantahan ajas dominus litis yang kita miliki untuk memberikan kemanfaatan hukum. Ingat, yang punya ajas dominus litis itu hanya kita. Tolong dipelihara. Ingat, institusi lain tidak punya. Karena yang menentukan seseorang itu bisa masuk ke ranah pengadilan, bisa dilimpahkan ke pengadilan atau tidak, itu adalah jaksa. Tolong titip ajas ini untuk dipelihara. Di mana hati nurani menjadi jembatan mencapai titik neraca keseimbangan, termasuk melakukan penilaian ketika suatu perkara dihentikan penuntutannya atau dilanjutkan ke pengadilan. Apakah akan memberikan dampak yang dapat menghadirkan keadilan secara lebih dekat dan memberikan kemanfaatan kepada seluruh pihak. Selain itu, saudara harus selektif dalam menerapkan restoratif justice. Karena hanya beberapa perkara yang mampu memenuhi syarat diberlakukannya, diantaranya adalah tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan tidak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Selanjutnya saya mengkaji apakah pendekatan keadilan restoratif dapat diterapkan pada perkara penyalahgunaan narkotika. Namun saya melihat dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 secara jelas disebutkan bahwa tindak pidana narkotika tidak dapat diterapkan keadilan restoratif. Sedangkan saya melihat terdapat perubahan paradigma di mana penyalahgunaan narkotika bukan lagi didudukan sebagai pelaku kejahatan, tetapi sebagai korban dari kejahatan peredaran narkotika. Sehingga timbul pertanyaan, apakah seseorang korban layak untuk dihukum? Maka pemidanaan yang tepat
tepat untuk diterapkan terhadap penyalahgunaan adalah rehabilitasi, bukan pidana penjara. Atas dasar perubahan paradigma tersebut, saya mengeluarkan pedoman nomor 18 tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksana ajas dominus litis jaksa. Dan tujuan dari pedoman tersebut adalah untuk menciptakan pemulihan, baik itu pemulihan keadilan, pemulihan mental dari pelaku, pemulihan kesehatan dari penyalahguna, sehingga dapat meredakan gejolak di masyarakat atas penegakan hukum yang tidak bermanfaat. Saya tegaskan kepada seluruh adiaksa muda yang sebentar lagi kalian akan dilantik, untuk memahami betul esensi dan perbedaan yang mendasar dari kedua aturan tersebut, yaitu pada peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 dilakukan penghentian penuntutan terhadap perkara yang memenuhi syarat. Sedangkan di dalam pedoman 18/2021 tentang penyalahgunaan narkotika tetap dilakukan penuntutan, namun pemidanaannya menggunakan instrumen rehabilitasi. Sehingga ketika menjadi jaksa mampu melihat secara utuh dan menyeimbangkan antara aturan yang berlaku dengan ajas kemampatan yang dicapai. Tolong adik-adikku, anak-anakku, resapi ini. Jaksa harus mampu melihat secara utuh dan menyeimbangkan antara aturan yang berlaku dengan ajas kemanfaatan. Tolong, kalian adalah calon pengganti-pengganti kami kelak.